Halo guys, di video kali ini aku bakal bahas tentang 6 film yang akan tayang Lebaran 2026 nih. Jadi kalau di tahun lalu itu kan ada 5 film ya, tahun ini tuh ada 6 guys, jadi banyak banget gitu. Nah, nggak cuma banyak, tapi juga beragam banget nih film-filmnya. Jadi ada yang cocok buat anak-anak juga, ada yang horor ya. Pasti kalian pecinta horor pasti tetap nungguin horor-horor film Lebaran sih ya. Terus juga ada film drama keluarga gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa milih sesuai dengan kalian pengen nonton sama siapa gitu. Misalnya kalian mau nonton bareng temen-temen nih, mau asik-asikan ya udah nonton horor gitu. Tapi kalau ngajak anak-anak ya bisa nih ada film anak-anak juga gitu. Atau keluarga ya nanti film keluarga juga ada. Nah jadi teman-teman tinggal pilih nih. Jadi karena ada 6 film yang bakal tayang. Nah, jadi film apa aja sih yang bakal tayang Lebaran ini? Yang pertama, ini cocok nih buat anak-anak nih. Judulnya Pelangi di Mars. Ini tuh disutradarai oleh Upi Guava. Buat kalian yang nggak tahu, dia tuh sebenarnya dulu tuh sutradara video klip ya. Kalau kalian lihat video klipnya Noah yang baru-baru ya, itu tuh sutradaranya Upi Guava. Dia juga punya DOS. Pokoknya ada studio gitulah yang pakai layar gede gitu. Nah, itu dia juga yang punya itu. Makanya secara produksi Pelangi di Mars ini juga kayaknya pakai teknologi itu deh. Film ini tuh sebenarnya udah lama banget ya di announce-nya tuh mungkin sekitar 2021 atau 2022 gitu aku pernah lihat first look-nya ya. Nah, waktu itu memang nggak sebagus yang kita lihat sekarang di trailer gitu loh. Karena ya mungkin karena memang masih coba, masih baru bikin gitu. Dan sekarang setelah trailernya keluar itu gila sih, ini teknologi perfilman Indonesia ini udah mulai meningkat lah gitu, karena secara kualitas ya kita tahu sendiri ya tahun lalu Jumbo itu aja udah bagus banget. Sekarang ada Pelangi di Mars nih, jadi gabungan. Kalau yang Jumbo itu animasi, pure animasi. Kalau ini gabungan antara animasi dan live action gitu. Wah, ini the next level lagi gitu. Makanya banyak banget teman-teman yang bilang, "Ayo kita ramein nih film ini ya." Karena memang iya sih, guys. Kayaknya memang bener-bener harus diramein sih. Biar industri perfilman kita tuh nggak di situ-situ aja gitu loh. Filmnya nggak itu-itu aja. Bukan berarti film-film yang lain itu jelek atau kayak gimana ya, tapi kalau ada kebaruan gitu loh dalam industri film ya kita dukung lah biar dia tuh nggak stuck dan nggak mati gitu. Jadi ya udah setidaknya ya meskipun nggak sampai sejumbo ya, nggak sampai jumbo yang bener-bener jumbo 10 juta penonton gitu, setidaknya ya di atas 1 juta mungkin 2 juta mungkin oke lah gitu loh. Maksudnya karena ya biar filmnya balik modal. Terus juga karena kalau balik modal kan pasti bikin lagi gitu loh, pasti ada keinginan pasti bikin lagi lah karena filmnya balik modal gitu, dan biar industrinya juga jalan. Jadi kayak gitu guys. Nah, Pelangi di Mars ini tuh diperankan oleh Lutecia, ada Rio Dewanto juga ada, terus ada pemeran utamanya nih Messi Gusti nih. Ini aku pernah lihat dia tuh di film Sri Asih ya, pertama kali aku lihat ya. Dan kalau kita lihat di trailer memang bagus sih dari segi acting. Lutecia di situ juga jadi astronot, itu keren juga gitu. Maksudnya ini film yang benar-benar udah lama sih sebenarnya aku tunggu dan akhirnya tayang di tahun ini, Lebaran tahun ini. Cocok banget nih kalau misalnya kamu mau ngajak anak, ngajak ponakan, nah ini cocok banget. Pokoknya kalian yang mau nonton bareng anak-anak atau ponakan langsung gas aja tonton Pelangi di Mars. Nah, untuk film yang kedua, ini juga cocok nih buat anak-anak. Judulnya Nawila ya. Tapi kali ini nggak cuma buat anak-anak, buat orang dewasa yang mau nostalgia juga cocok banget ini. Karena ini latarnya tuh zaman dulu guys, jadi di tahun 60-an ya 60-an, sebenarnya 60-an sampai ke 2000-an itu masih vibes-nya tuh masih dapet lah gitu. Maksudnya kalau sekarang kan teknologi udah banyak, sosmed dan lain sebagainya. Nah, kalau itu tuh kita akan kembali ke masa dimana tidak ada internet ya. Internet maksudnya belum sebagus sekarang gitu yang bisa kita akses dimanapun gitu. Anak-anak masih main permainan tradisional gitu, masih belanja tuh masih ke pasar, belum belanja online. Nah, itu kita akan kembali nostalgia ke masa-masa itu ya dengan menonton Nawila. Nawila ini tuh disutradarai oleh Rian Adriandi.
Kayak kalau tahun lalu dia bikin Jumbo, sekarang dia bikin yang live action nih, film anak-anak, tapi wah memang bener-bener family friendly nih film-filmnya nih. Karena cocok banget ini, ya sama kayak Pelangi di Mars tadi, ini kalau kalian ngajak anak, ngajak ponakan itu bagus gitu loh maksudnya. Jadi memang film keluarga yang memang cocok ditonton waktu lebaran gitu. Nostalgia, pemerannya juga anak-anak nih, kebetulan aku juga nggak tahu sih pemerannya baru nih, baru semuanya. Aku wajah-wajah baru yang aku lihat di situ ya. Dan kalau kita lihat dari trailernya tuh oke gitu, maksudnya acting anak-anaknya tuh bagus gitu. Terus juga kalau yang dewasanya tuh siapa ya? Ada yang jadi ibunya si Nawilanya tuh pernah main di film ini, Woman from Rhode Island, aku lupa siapa namanya. Terus juga ada Junior Lim juga jadi bapaknya. Terus ada Melissa Karim juga ada di situ. Ya, Ira Wibowo juga ada kayaknya. Iya, ada. Nah, ini pokoknya film ini tuh cocok sama kayak Pelangi di Mars. Kalau misalnya kalian bawa anak-anak itu cocok banget. Jadi pokoknya kalau kalian bawa anak-anak atau ponakan, pilihannya dua nih tadi ya. Pelangi di Mars atau enggak Nawila, karena yang rekomendasi selanjutnya itu ya buat film keluarga aja gitu dan horor gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nostalgia, yang mau ngerasain vibes jadulnya gitu, dulu jajanan-jajanan yang jadul, permainan-permainan tradisional gitu. Nah, cocok nih, tonton deh Nawila. Untuk film yang ketiga, ini rekomendasi ketiga, itu ada Tunggu Aku Sukses Nanti. Ini diperankan oleh Ardit Erwanda. Akhirnya ya kita lihat Ardit Erwanda jadi peran utama lagi. Terakhir itu di Pesugihan Sate Gagak itu juga oke sih. Meskipun ya memang full komedi ya. Secara dramanya tidak porsi bobotnya nggak seberat itu gitu loh. Memang jauh lebih dekat ke komedi, memang komedi banget gitu loh. Tapi ya dia sebagai peran utama itu oke banget sih menurutku. Dan akhirnya dapat kesempatan lagi untuk jadi peran utama lagi di film Tunggu Aku Sukses Nanti. Dan film ini itu kayaknya tuh bakal lebih banyak relate ke anak-anak yang sekarang udah gede nih menuju dewasa gitu loh, yang udah mulai ditanyain kapan nikah gitu, kayak kok nganggur mulu, kapan dapat kerja, nah gitu-gitu udah mulai ditanyain sama keluarga, sama bibi, sama paman gitu, pokoknya udah diteror pertanyaan-pertanyaan gitu pas lebaran. Karena memang di film ini juga latarnya tuh lebaran gitu, ketika perkumpulan keluarga mulai tuh ngebanding-bandingin kayak, wah si anakku udah gini-gini, udah kerja di sini, udah punya anak, udah gini. Wah, pokoknya ini pasti banget bakal relate ke orang banyak sih, karena memang ya Indonesia banget gitu loh. Ketika ngumpul keluarga, ada aja yang diomongin, ada aja yang ditanyain gini lah gitulah. Nah makanya anak-anak yang sekarang udah menuju dewasa ini mulai ditanya-tanyain gitu ya, seperti saya juga ini. Jadi pasti bakal relate sih. Aku juga bakal nonton ini sih, karena memang dari awal udah ngeliat ini pasti bakal relate nih, ini cocok nih. Nah buat teman-teman yang suka dengan film-film yang relate dan kehidupan sehari-hari, bisa nih nonton Tunggu Aku Sukses Nanti. BTW ini sutradaranya Naya Anindita ya teman-teman. Oke, pokoknya nonton aja. Nah, untuk film keempat, ini juga masih drama keluarga nih. Judulnya Senin Harga Naik. Ayo, siapa yang pernah dengar istilah itu? Senin harga naik. Itu kan biasa kayak jual properti, jual rumah gitu kan. Jadi kayak, pokoknya harus beli sekarang karena Senin harga naik. Nah, ini sepertinya juga ngarah-ngarah ke situ ya, soal rumah. Nah, memang kalau aku lihat dari trailernya, ini tuh tentang drama keluarga. Pemerannya tuh ada Meriam Berlina, ada Nadia Arina, ada Andri Masyadi juga, ada Hamis Daud seingatku ya. Di situ juga ya, film drama keluarga. Sutradaranya tuh Dina Jasanti. Kalau teman-teman tahu karyanya tuh My Annoying Brother yang tahun lalu seingatku. Nah, itu juga sutradaranya sama dia juga. Nah, secara drama, kalau aku lihat dari track record film-film dia sebelumnya ya oke gitu loh. Nah ini BTW ini produksinya Star Vision ya, Star Vision. Ini tuh cocok buat kalian yang memang bawa keluarga ya, jadi bareng keluarga nontonnya kayak gitu, karena memang sangat-sangat pasti menguras air mata sih, apalagi ada ibu ya, karakter ibu. Wah pokoknya film yang udah ada ibunya tuh udah pasti bikin sedih sih.
pasti dramanya dapet sih ya. Ya kecuali ini ya, Pengabdi Setan ya, kalau itu ibunya serem. Jadi kalian bisa banget nonton film ini bareng keluarga, judulnya Senin Harga Naik pas Lebaran. Oke? Untuk film selanjutnya itu ada film horor ya. Teman-teman pasti nungguin banget nih film-film horor Lebaran ini. Kalau tahun lalu itu ada Pabrik Gula, ada Kodrat. Sekarang ada Danur The Last Chapter. Jadi teman-teman yang ngikutin universe-nya Danur ya, yang dari dulu ngikutin universe-nya Danur itu kayaknya wajib banget nonton ini sih ya. Meskipun secara pribadi ya aku nggak terlalu suka sama Danur 1, 2, dan 3 gitu. Dan justru aku lebih suka spin-off-nya sih, ke Ivana aku suka banget gitu. Dan Asih juga, spin-off-nya Asih juga aku suka gitu. Tapi memang dari Danurnya sendiri agak kurang sih menurutku. Tapi kalau aku lihat dari trailernya, yang The Last Chapter ini sepertinya lebih menjanjikan deh ya. Tapi ya semoga hasilnya juga bagus ya, karena memang film Lebaran pastinya bisa lebih, pasti lebih mahal, lebih keren lah pasti dibikinnya gitu loh. Secara budget juga pasti gede gitu. Jadi ya kita tunggu aja nih, apakah Danur The Last Chapter ini bisa jadi penutup yang bagus gitu loh untuk universe Danus lagi untuk universe Danur gitu. Apakah ini bakal jadi film pamungkasnya gitu? Kita lihat aja nanti, kita tonton Danur Lebaran. Nah, untuk film selanjutnya, film terakhir ini judulnya Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Ya, lagi-lagi ya, ini karyanya Soraya Entertainment Film. Itu pasti kalau bikin film mahal-mahal ya, pasti kita lihat ya dari dua Susana, film Susana yang sebelumnya itu yang ada Bernafas Dalam Kubur, terus juga Malam Jumat Kliwon, itu kita lihat sendiri dari budget memang mahal sih ya. Nggak cuma dari Soraya ya, anak productionnya juga itu kayak Hitmaker itu juga mahal-mahal sih film-filmnya ya. Meskipun kalau dari Hitmaker aku agak-agak kurang suka ya dari ceritanya, dan ya kurang lah, memang kelihatan looks-nya mahal, bagus gitu, gore-nya juga oke, cuman ceritanya agak kurang sih. Nah, tapi kalau dari Soraya, khususnya di film Susana ini ya, dua film sebelumnya tuh menurutku not bad sih, oke lah gitu. Maksudnya bahkan yang Malam Jumat Kliwon aku suka banget gitu, karena komedinya juga dapat banget, terus juga gore-nya apanya ya oke sih sebenarnya. Nah, makanya di yang ketiga ini, ada Reza Rahadian juga yang main ya, selain Luna Maya yang benar-benar berhasil menghidupkan karakter Susana balik lagi. Ada Reza Radian juga di situ. Ada Cliff Sangra juga, itu istrinya lagi, suaminya Susana ya, itu juga itu keren juga sih. Kita bakal lihat lah ya. Nostalgia juga ini sama film-film Susana, dan yang pastinya lebih dar-der-dor pasti ya, lebih mahal daripada dua film sebelumnya gitu. Apalagi pas banget momennya jadi film Lebaran. Nah, makanya buat temen-temen yang suka film horor, nah tadi bisa dua tuh, mau Danur boleh, mau Susana juga boleh, atau dua-duanya juga boleh. BTW ini sutradaranya ganti ya, jadinya Azhar Kinoy-Lubis itu banyak sih film-film horornya. Terakhir itu Kafir, Gerbang Sukma itu juga bagus, aku suka itu. Terus juga dia di Ambang Kematian juga oke. Pengantin Iblis juga oke gitu dari dia. Makanya aku ngerasa di Susana yang ini juga pasti bakal oke lah gitu maksudnya. Tapi kita lihat lah apakah ceritanya bisa bagus juga atau enggak gitu. Oke guys, jadi itu aja ya 6 film yang enggak itu aja sih sebetulnya. Banyak itu, ada 6 ya. Jadi itu 6 film yang bakal tayang Lebaran. Teman-teman bisa milih, silahkan bebas milih nonton yang mana aja. Jadi kalau misalnya bawa anak-anak atau ponakan, ada 2, bisa Pelangi di Mars, terus bisa di ini Nawila juga bisa. Kalau Pelangi di Mars itu produksinya Mahakarya, terus kalau Nawila tuh dari Visinema ya. Visinema ini memang visioner, film-filmnya benar-benar beda-beda gitu. Terus kalau misalnya kalian cari drama keluarga yang mau ngajak ibu, mau ngajak ya saudara-saudara gitu, itu boleh juga sih nonton Tunggu Aku Sukses Nanti sama Senin Harga Naik gitu. Jadi memang cocok ini, cari yang relate, cari yang buat keluarga. Nah itu ada 2 film juga
Tunggu Aku Sukses Nanti sama Senin Harga Naik. Dan buat kalian yang juga suka film horor, ya kan tadi udah kita bahas ya, ada 2 film gitu, ada Danur The Last Chapter sama Suzana Santet Dosa di Atas Dosa. Oke guys, jadi itu aja. Jangan lupa subscribe, terus nyalain loncengnya, komen juga lah kalau misalnya kalian mau ada yang ditanyain atau mau request konten juga bisa komen aja di bawah, oke? Jadi itu aja. Jangan sampai lupa like, comment, dan subscribe. Oke, dadah!